kewajiban kita Pak Haji adalah menyampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Yang maha menyadarkan adalah Allah. Yang maha membukakan pintu hidayah adalah Allah. Meskipun sebaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara menyampaikannya, cara berdakwahnya, cara mengajaknya, kalau Allah sudah menutup, mengunci mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun azim, tetap saja mereka kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sulit untuk sadarnya. Makanya Pak Haji tadi dikatakan kalau Allah sudah sangat benci kepada seseorang, maka dia akan sibukkan urusan dunianya. Bukan Allah yang menyibukkannya, setan yang menyibukkan urusan dunia. Jadi setan yang menemani. Kesibukan dunianya setan yang menemaninya. Mendapatkan hartanya dari setan. Jadi udah wakalah setan. Jadi sudah Allah memerintahkan mempersilahkan setan menyerahin itu seseorang itu kepada setan. Nah, kewajiban kita tetap menyampaikan kepada kebaikan. Kalau misalkan bagaimana caranya, bagaimana cara menyadarkannya, bagaimana biar sadar, sekelas Nabi Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pamannya yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal, tetap mereka itu kalau sudah dikunci mati sama Allah Subhanahu wa taala sulit untuk mendapatkan hidayah dan sulit untuk menyadarkan terhadap dirinya ibadah Allah. Semacam itu. Intinya apa? Intinya kalau Allah sudah teramat benci, Allah sudah memerintahkan setan, mempersilahkan setan menyertai hidupnya. Semacam itu Pak Haji. Itu. Nah, perlu diketahui juga Allah inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, sesungguhnya di dalam hati ini ada yang namanya segumpal darah. Segumpal darah ini kalau seandainya ija solaha kullu, apabila baik ini segumpal darah maka seluruhnya baik. Wajah pasada kullu, apabila keadaan segumpal darah ini buruk maka seluruhnya itu jadi buruk. Ala wahyal qalbu, akan dia itu hati. Nah, ini perlu diperhatikan ibadah Allah, sangat-sangat riskan. Seperti halnya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ini ngeri kalau kita tidak taubati. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ali, wahai Ali, man akalal haroma, siapa orang yang memakan makanan dari harta yang haram. Nah, ini perhatikan. Siapa orang yang memakan makanan dari harta yang haram, mata qalbuhu, maka mata hati akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata hati akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa hajaballahu da'watahu. Doanya terhalang. Doanya selalu terhalang, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ibadah Allah? Kemudian dia wadha'ifa yakinuhu, lemah keyakinannya. Lemah keyakinannya. Kalau cara mengartikan itu barang haram, merinci barang haram, hati-hati. Khawatir jadi yang namanya sperma. Dari saripati harta yang haram jadi saripati sperma. Dari sperma kemudian menjadi segumpalan darah. Segumpalan darah menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang menjadi manusia. Kalau seandainya itu harta yang haram sering kita konsumsi,
khawatir anak keturunan kita ini telinganya ada telinga dari hasil saripati yang haram, matanya ada saripati yang haram, hidungnya ada saripati harta yang haram, hatinya ada saripati harta yang haram, tangannya ada saripati harta yang haram. Maka sebelum kita meninggal dunia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya kita mendoakan anak kita ini agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bertobatlah kalau seandainya dulu pernah kita melakukan hal semacam itu. Agar apa? Agar penghalang pendengaran dari harta yang haram, ada saripati yang haram ini Allah bukakan. Itu ibadah Allah. Makanya hati-hati. Kemudian apalagi? Pakaiannya dari saripati yang haram, lidahnya dari saripati yang haram, kakinya dari saripati yang haram. Ini ngeri kalau kita bicara semacam itu ibadah Allah. Jelas ya? Jadi hati-hati dari harta yang